Selamat siang. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Mela Morgan dan ini adalah pembacaan untuk kamu. Bagaimana sih kisah inspiratif kamu ketika orang itu sudah lebih dalam mengenal kamu? Jadi, kalau orang-orang yang melihat kamu sekilas mungkin gak kerasa ini, tapi ketika mereka sudah kenal kamu lebih dalam, inilah kisah inspiratif yang mereka dapatkan dari kamu, ya. Jadi jangan bilang kamu itu tidak berguna, tidak ada, aku nggak punya temen kak, aku gimana. Itu karena kamu menutup diri. Sebetulnya mungkin kamu tidak sadari ada kekuatan dalam diri kamu yang mungkin membantu orang lain itu supaya melihatnya lebih semangat gitu, ya. Kalau kamu sudah bawa energi kamu negatif, ya selamanya akan negatif. Gini, sebetulnya kamu tuh memiliki karismatik ya. Jadi aku bisa bilang dari tanggal lahir kamu mungkin ya, ini mungkin tidak semua cocok untuk kamu ya. Tetapi garis besarnya di sini, kamu itu adalah orang yang memang memiliki keunikan, kemudian memiliki energi yang gampang untuk orang lain itu bisa kayak suka gitu ke kamu. Ya. Terus di sini yang saya lihat mereka itu kayak ada perasaan seperti nyaman ya, terus suka. Nggak ada sebetulnya kayak rasa benci sama kamu tuh nggak ada. Semua itu tuh hanya dalam pikiranmu aja. Yang kedua, di sini saya melihatnya ada kartu The World. Energinya ini, kamu tuh selalu membuat orang lain itu terinspirasi untuk maju. Saya melihatnya kartu The World itu mereka belajar mengenai hal-hal apa yang mereka harus lakukan sehingga hasilnya nanti baik. Dan yang aku lihat di sini, kamu tuh mengajarkan bahwa seseorang itu harus bisa konsisten dengan apa yang mereka benar-benar suka. Jalani benar-benar apa yang mereka suka sehingga bisa mendapatkan hasil. Misalnya di sini, kamu suka nyanyi, tiba-tiba mama kamu suruh masak, hasilnya nggak akan bagus. Kamu harus butuh berontak untuk itu. Misal, orang tua kamu senang kamu di bidang ekonomi, tetapi kamu suka di bidang sastra, di bidang seni. Kamu harus berontak untuk itu. Kamu punya kemampuan kok untuk meyakinkan. Nih, ya. Di sini saya melihat ini dalam asmara, dalam hubungan kedekatan. Aku melihatnya kamu tuh adalah orang yang sangat peduli dengan siapapun yang memang sudah dekat dengan kamu. Contohnya, mungkin dengan pacar kamu, dengan suami, istri, keluarga, atau apapun itu. Yang aku lihat di sini juga teman-teman, kamu tuh punya energi yang gini, energinya itu peduli ya, peduli dengan hal-hal kecil, peduli dengan yang aku bilang sikap ya, kamu peduli kalau misalnya orang itu mungkin punya masalah atau gimana. Aku tuh kayak ngelihatnya koneksi kamu ke orang lain itu bener-bener kalau kamu care ya kamu serius, bukan untuk yang main-main. Itu yang aku bisa sedikit kayak menginformasikan kepada kamu ya. Kemudian di sini kita akan lihat, nah, indecision. Kamu tuh pandai untuk menentukan ya, walaupun nih banyak orang yang mungkin kayak ragu-ragu ya, ragu-ragu, tidak yakin. Saya melihatnya di sini kamu itu tidak mudah untuk cepat membuat keputusan, tetapi kamu tuh lebih kayak memikirkan dulu sebelum membuat keputusan. Jadi kamu mengajarkan kepada mereka supaya mereka bisa membuat keputusan yang benar-benar baik gitu. Hidup itu harus tetap pada pilihan. Ya, indecision di sini itu berarti ya tidak mau buru-buru atau belum terlalu cepat untuk mau menyimpulkan sesuatu. Jika memang ada masalah yang butuh dipikirkan lebih ini, ya kamu tuh bukan tipe orang yang mau cepat untuk
memberikan apa ya, memberikan keputusan, kamu harus melihat dulu nih dampak efek buruk dan baiknya. Kayak gitu sih teman-teman, kamu tuh mengajarkan orang tuh lebih santai dan gak usah buru-buru sebelum nanti menyesal. Hanya mengikuti ego, hanya mengikuti keinginan semata yang sebetulnya tidak berguna di kemudian hari. Ya, kamu mengajarkan mereka tuh untuk mengontrol, mengerem. Kalaupun kamu di sini punya kisah kehidupan yang sulit gitu karena kamu di sini terkesan kayak terburu-buru sehingga habis semua hartamu, ya mungkin itu bisa menjadi salah satu kisah inspirasional ya. Makanya sekarang mereka mungkin melihat untuk tidak terlalu terburu-buru untuk membuat sesuatu atau memutuskan sesuatu. Nah, kita akan pergunakan tarot untuk tebaran tertutup. Sebagian besar ini kita sudah lihat ya secara general apa yang mereka pikirkan tentang kamu. Nah, di sini teman-teman, saya melihatnya mereka tuh melihat kamu adalah orang yang penuh dengan gini, pertimbangan. Misalnya nih, kamu sudah membuat pertimbangan salah satu, kamu tuh akan bisa untuk mengatasi hal lainnya. Jadi mereka melihat kamu adalah sesuatu yang balancing, ya, yang balancing. Kemudian aku akan membuka sebetulnya apa sih yang mereka belum mengenal kamu lebih jauh, ya. Aku akan buka apa sih yang sebetulnya yang mereka tuh walaupun serasa dekat tapi belum tahu kamu banget. Eight of Cups. Kamu tuh punya sikap gini. Kamu tuh selalu mau maju. Ya. Kamu selalu mau maju. Dimana kamu tuh sebetulnya memiliki sikap kayak memberikan semuanya sebetulnya. Tapi banyak yang kerap mengecewakan kamu. Mungkin orang lain tuh kayak melihat kamu tuh apa ada, semuanya ada, enak gitu ya, jalan hidup kamu selalu ada keberuntungan, selalu ada keseimbangan, tapi mereka belum melihat benar-benar bahwa perjalanan kamu itu sebetulnya kamu sudah pernah jaya gitu. Dan di sini kondisinya adalah kamu meninggalkan itu semua. Kadang-kadang kamu tuh tidak mau bergerak pada sesuatu yang udah jadi, tetapi kamu lebih mencari yang benar-benar kayak dilakukan sejak awal gitu. Kamu tuh adalah tipe yang pionir dan mereka tuh belum tahu. Mereka taunya kayak, oh ini udah sukses, udah oke, udah gini. Padahal kamu tuh tipe-tipe yang ingin memperbaiki sesuatu yang rusak gitu loh. Sejak awal kamu udah handle itu. Sehingga menjadikan sesuatu yang bagus, udah bagus, ya udah kamu pergi. Kayak gitu loh tipenya. Jadi tipe-tipe pionir selalu ingin yang utama, selalu ingin nyemplung ke satu hal itu yang benar-benar dari awal. Itu yang mungkin mereka belum tahu sih. Ini sebuah big moment, hanya orang-orang yang sudah benar-benar sepemahaman jadi soulmate kamu yang tahu. Kalau yang belum, no. Mereka cuma lihat kamu tuh seimbang, ya. Secara batin sebetulnya apa sih yang mereka inspiratifkan dari kamu? Ini ada kartu Page of Pentacles. Mereka senang cara melihat kamu tuh untuk mendapatkan uang. Sepertinya jalan kamu untuk rezeki itu ada aja terbuka. Apapun yang sebetulnya kamu niatin, kamu usahakan. Saya ngelihatnya itu di depan mata gitu loh. Ada. Page of Pentacles itu lebih seperti kayak apa yang kamu bangun ya, mungkin rencananya tidak begitu lama, tetapi begitu jalan ya jalan aja gitu loh. Makanya tidak bisa meniru kesuksesan orang lain gitu. Mungkin banyak yang mau seperti kayak kamu, tetapi caranya berbeda. Karena ketika kamu udah disamain, mungkin kamu punya ide terus, refresh idenya, benar-benar original gitu loh. Seperti yang kulihat di sini, kamu nggak pernah mau disamain. Ketika udah ada orang yang sama atau udah jadi gitu ya, berbenturan, ya kamu mendingan out gitu loh. Ya mungkin ada sisi egois ya, karena nggak mau disamain. Itu, tapi aku melihat kamu tuh memiliki terus rencana itu datang.
itu tuh kayak cepet gitu loh, kayak kayak ritmenya cepat. Oh ini begini, aku harus begini. Walaupun kamu untuk kadang-kadang mengorbankan sesuatu tuh susah, tapi rencana tuh terus datang. Terus ada opsi. Nah, makanya kenapa kamu tuh di sini kayak tidak bisa disaingi sama orang lain seberapa kerasnya usaha mereka. Kamu selalu ada inovasi, inovasi, inovasi. Tapi kamu mungkin nggak sadarin, karena mungkin otak kamu sudah terlalu buntu. Kamu sudah terlalu anxiety atau cemas dengan keadaan kamu nggak berserah ya. Itu yang menjadi salah satu hambatan sebetulnya. Nih, kunci kekuatan kamu adalah kamu baik. Kamu selalu punya kesan baik. Orang-orang yang udah pernah mengenal kamu dari zaman dulu, tahu kamu ini adalah orang yang benar-benar kayak take and give, ya. Ibaratnya Six of Cups ini kayak menunjukkan kamu tidak melupakan jasa orang-orang yang sudah baik sama kamu. Kamu di sini juga kayak banyak belajar dari orang-orang yang menginspirasi. Kamu di sini suka ya mungkin melihat kisah-kisah inspiratif orang-orang zaman dulu. Gimana sih usahanya? Gimana sih kakek nenek kamu bisa sukses? Gimana sih orang tua kamu bisa oke? Kamu di sini tuh ada daya juang seperti itu, teman-teman. Kayak gini loh, kamu tuh mengambil nilai apa yang udah dititipkan atau diamanahkan sama kamu. Walaupun kayak kayak kata orang ngomong, ah itu tuh nggak mungkin, ah itu tuh sepertinya kayak orang yang apa ya kalau aku bisa bilang orang yang halu, misalnya kamu digituin tuh sama orang-orang, kamu tuh orangnya halu gitu loh, padahal kamu tuh menjalankan amanah sebetulnya. Jadi kamu tuh punya power yang besar untuk menjalani apa ya, menjalani pesan-pesan dari leluhur kamu, dari orang tua kamu maupun secara spiritual ataupun secara langsung, secara normal. Aku melihat banyak nilai masa lalu sih di sini yang kamu tuh jaga gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kamu ini adalah orang yang sebetulnya disegani, baik tapi ada pembatas ya, iya. Kayak gitu. Kemudian kita lihat di sini ada kartu Hierophant. Kartu Hierophant di sini kayak menunjukkan bahwa kedepannya nih ya, saya ngelihatnya ya, orang tuh melihat kamu jalannya tuh spiritualnya gede. Energi spiritual dari kamu tuh besar ya. Ini meliputi apa saja sih energi spiritualnya? Aku kan coba buka 3 ya, teman-teman. Energi spiritual yang datang pada kamu adalah kamu tuh banyak sekali loh sebetulnya hal-hal yang apa ya, yang datang tuh menyenangkan buat kamu. Cuman kamu nggak nyadarin. Kamu tuh punya punya kemampuan untuk mendapatkan tingkat kebahagiaanmu sendiri. Nggak susah sebetulnya untuk membahagiakan kamu tuh nggak susah. Yang kedua di sini, kamu punya sisi spiritual adalah kamu tidak mau pernah meminta, tapi kamu lebih baik bekerja keras dan memberi. Ya, kamu bekerja keras loh. Dan di sini saya melihatnya ada barrel ya, banyak sekali rintangan dalam hidup kamu itu, terutama cinta, uang, dan impian. Sekarang ini mungkin ya, kamu tuh banyak kayak diberikan lacking. Lacking itu kayak kamu kayak nggak maju-maju, atau segala sesuatunya tuh kayaknya stuck buat kamu, nggak masalah gitu loh. Tapi ya kisah kamu ya seperti itu aja. Nah, kamu memiliki energi yang sebetulnya ada sisi maskulinnya. Jadi ya kalau kamu dihadapkan pada satu masalah, kamu lebih baik untuk pasang badan. Secara spiritual kamu tuh kuat. Mungkin di sini ada energi dari leluhur laki-laki ya yang memberikan kekuatan sama kamu. Karena di sini masalah kamu itu akan selesai ketika kamu di sini bisa mencapai goals, entah itu dari finansial ataupun cinta. Salah satu aja. Nggak sulit kok. Kalau misalnya satunya bermasalah, masalah cinta bermasalah, berarti keuangan kamu nggak bermasalah. Dan sebaliknya seperti itu, ya. Bagaimana sebetulnya kamu tuh menilai diri kamu?
Kamu cukup nyaman kok kalau ngelihat diri kamu tuh yang penting kamu dikelilingi dengan barang-barang yang kamu suka, mungkin kamu punya tempat yang kamu suka, kamar atau apapun itu, kamu tenang aja. Ya, kamu suka entertain. Nah, itu. Bagaimana orang lain tuh melihat kamu? That itu bertransformasi. Ini kartunya besar, teman-teman. Ya, bagus semuanya keluar kartu mayor. That itu kamu sudah banyak berubah. Kamu yang dulu berbeda dari yang sekarang, dan kamu di sini belajar bertransformasi. Kedewasaan itu yang dilihat dari orang lain kepada kamu. Kamu tuh sigap, teman-teman. Keren. Ketakutan kamu. Kamu takut sesuatu yang terlibat dengan karma sih kalau aku lihat ya. Kamu takut memulai dari nol. Kamu takut apa yang memang sudah kau capai ya tiba-tiba itu harus kembali dari nol lagi. Gitu. Semuanya terserap habis. Kamu takut. Two of Swords. Kesimpulannya, jangan cepat-cepat untuk untuk membuat sebuah keputusan. Kamu nggak boleh membuat keputusan secara cepat, baik cinta, keuangan, finansial, atau apapun masalah hidup, jangan ya. Coba deh, mulai sekarang ubah hidup kamu, jangan bertindak cepat untuk membuat keputusan. Pikirkan sehari, 2 hari, ya 2 hari, 3 hari. Rasakan baik dan buruknya. Itu yang bisa menyelamatkan kamu. Supaya kamu lebih bisa menginspirasi orang lain dari sikap kamu, dari gaya kamu, ya, dari pembawaan kamu. Pesannya seperti itu, teman-teman. Jangan cepat dalam bertindak. Mentang-mentang kamu suka, terus cepat juga nih kamu kayak memutuskan sesuatu yang which is takutnya nanti itu nggak bagus buat kamu, belum tentu bagus. Pesan buat kamu ya untuk penutup ini, tuh intinya kayak kamu tuh harus berdamai. Maksudnya gini, berdamai itu kadang-kadang kayak planning, apa kata orang, rencana, itu kadang-kadang nggak sesuai sama yang kita mau. Banyak beda-beda nilai, ya, banyak persepsi beda tentang kamu. Tapi kamu di sini nggak boleh egois juga. Kalau misalnya ada kritik, saran atau apapun, ambillah sisi damainya, ambillah sisi positifnya. Dimana kalau ada orang yang mengkritik atau apa, atau kamu emosi, ya kamu gak usah respon dulu. Diamin aja dulu, ya. Kalau mereka berkata-kata jelek dan memang udah kayak, sok tau banget sih tentang hidup gue, ya udah, blok aja. Cari dan toleransilah sama orang yang ngasih tahu masih bisa ditelan, gitu. Kalau yang nggak ditelan, mendingan nggak usah. Kita hargai perbedaan, tapi bukan berarti kita harus menerima orang-orang yang garis keras, yang memang gak suka sama kamu biarkan ngeritik bisa-bisa. Nggak boleh, ya. Jangan drain sama energi orang-orang vampir kayak gitu. Ini saja pembacaan dari aku, semoga bisa memberikan inspirasi, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you, I love you, bye-bye.